Kalau mau saya sarankan sekalian ini tanya sama alumni Al Zaitun, coba bicarakan dengan para alumni-alumni lain. Kita bersatu, sering masuk, hubungi di Zoom ini, nanti kita bicarakan. Kalau bisa galang, kapan kita demo mulai dulu dari nggak apa-apa 500 dulu, 1000 sampai puluhan ribu, bahkan nanti jutaan orang. Kita buka Kita terus bisa narasi kerjasama ini. tuh Al Zaitun dengan Galarua supaya Narasi terus. kita nanti jadikan ini sebagai toanya kan. Ini kan kita internasional Iya. ini Pak Adam. Nah, coba bicarakan dari kalangan-kalangan Al Zaitun. Jadi nanti kita rancang, kita bongkar semuanya ini yang terjadi kebobrokan di negeri ini sekalian. Ya, jangan tanggung-tanggung. Termasuk NU yang paling banyak ngambil uang negara. Para teman-teman koleganya. Makanya ini kalau bisa tiap hari ini dari Al Zaitun ada yang masuk ke kita nih supaya kita bisa terus kerjasama, terus kita galang kekuatan ya. Masa kalau nggak diributin kalian pasti kalah itu. Langsung Pak SK. Oke Pak Paul, shalom semuanya, selamat malam. Jadi sebelum saya bertanya, ya jadi sebenarnya ini nanti juga bisa jadi pertanyaan, dan saya ingin mengungkapkan data-data ya untuk para Pancasilais dan nasionalis, juga terutama untuk kalangan Al Zaitun. Jadi ya kita berharap mesti ada perlawanan, karena ini kelihatannya akan dilakukan oleh para pejabat negara yang pro kepada MUI, ya, model-model Mahfud MD, Maruf Amin, ya, yang justru akan mengkriminalisasi Al Zaitun, diambil alih, ya. Nah, kelihatannya akan seperti itu, begitu dicari-cari semuanya, dikorek-korek semua kesalahan apa yang bisa diambil, ya. Nggak bisa dari NII, ya dia fitnah NII, ya dari penistaan. Nah, nanti kita sih berharap kalau bisa sebelum dilakukan kriminalisasi ini, galang kekuatan Pancasilais dan nasionalis ini justru bagus nih, lakukan perlawanan kepada para kadrun MUI dan pejabat-pejabat negara yang memakai jabatannya itu untuk menghancurkan para Pancasilais dan nasionalis, begitu ya. Nah, jadi kita berharaplah, siapa tahu bisa terus berkomunikasi dengan kita. Gimana kalau bisa demo besar-besaran ya ke istana, tunjukin ya, supaya yang ambil alih ini TNI dan polisi, jangan lagi orang-orang sipil seperti Mahfud MD untuk ambil alih penanganan Panji Gumilang. Pasti nggak akan fair itu, ya akan berat sebelah. Nah, jadi justru mesti tunjukkan show kekuatan kita juga ya, Pancasilais dan nasionalis, dan saya yakin ini banyak, bisa puluhan juta orang yang akan bersimpati terhadap Panji Gumilang, dan bisa jadi ini jadi perubahan yang besar buat Indonesia, begitu ya, untuk benar-benar menegakkan Pancasila dan membongkar setiap siasat-siasat, trik-trik yang memang para kadrun ini ya, yang kelasnya recehan banget, begitu ya. Nah, jadi saya mulai dulu dari datanya. Ini kan mulai dari judul kita DPO dan TV One. Jadi ini kan mulai dari Anies Khairunisa ya, anaknya Panji Gumilang, yang menyerang balik Imam Supriyanto ya. Dia bilang Indonesia dibohongi seorang buronan ya. Jadi menurutnya Imam ini, Supriyanto ini, sudah berulang-ulang kali diundang menjadi narasumber di sejumlah media nasional. Patut dipertanyakan kredibilitasnya, begitu ya, karena nggak layak seorang Imam Supriyanto yang disebutnya sebagai DPO ya, sebagai buronan, ya tadi itu kan udah judul kita itu buronan Polres Sumedang, nggak layak untuk dipercaya. Masa DPO bisa diundang oleh sebagai narasumber TV-TV nasional? Memalukan. Dan negara membiarkan ya, polisi membiarkan, kabar reskrim membiarkan, memalukan. Negara nggak bisa begitu dibiarkan DPO, orang yang dicari-cari malah tampil di layar televisi, diundang ya berkali-kali, nggak ada tindakannya ya, nggak ada Mahfud MD itu ngomong ya,
ya nggak ada kabar eskrim itu ngomong gitu, ya nggak ada perintah untuk penangkapan. Jadi kan ini sudah jelas-jelas ya disampaikan ini DPO begitu, dan itu memang benar-benar DPO ya. Jadi nggak bisa, kredibilitasnya di mana nih media nasional mengundang narasumber seperti itu begitu ya, terutama juga negara diam saja begitu. Jadi apa yang mau disampaikan dari seorang DPO, dia aja sudah menjadi daftar pencarian orang gitu ya, nggak ada kredibilitasnya dia. Nah, imam ini jadi dipertanyakan sama si Anies ini, ada pihak-pihak yang berada di balik imam untuk melindunginya begitu. Siapa nih yang melindungi dan memelihara orang ini begitu. Udah jelas-jelas juga dia ini diduga pasti berkolaborasi untuk mengkriminalisasi Panji Gumilang begitu, mau ngambil alih Ponpes Al Zaitun begitu ya. Nah, jadi dia mau ingin hancurkanlah si Al Zaitun dan Panji Gumilang begitu ya, untuk diambil alih ya dengan cara kriminalisasi ya. Jadi tapi nggak sesuai dengan konstitusi negara ya. Jadi hukumnya ini kacau nih ya, bisa dipakai oleh penguasa ya. Dalam hal ini kita mempertanyakan Pak Jokowi, di zaman Pak Jokowi ini kacau nih hukumnya kalau modelnya seperti itu begitu. Nah, Imam Supriyanto ini justru kan dikenal, dia ini kan aktif dalam NII sebelumnya ya, di KW 9. Dia ini punya jabatan justru ya. Nah, ini kenapa ini justru nggak ditangkap kalau dia berkoar-koar menyatakan Panji Gumilang sebagai NII ya? Betul ya. Justru polisi mesti tangkap. Iya, kan dia ngaku sendiri ya, dia ngaku-ngaku sendiri dia bekas itu komandannya. Iya, dan ini kan rakyat Indonesia memalukan, bodohnya begitu, kok dibodohi seorang DPO, dianya sendiri yang punya jabatan di NII KW 9, malah ini nggak ditangkap. Nah, ini justru yang mesti dikorek abis gitu, apa aja yang udah dilakukan. Dan sampai saat ini ya tadi, jangan-jangan kesaksiannya Panji Gumilang mau membersihkan Al Zaitun dari para NII ini semua, ya, sedangkan dia masih mau bertahan, termasuk si Ken Setiawan, jangan-jangan yang sudah sudah sakit hati, barisan-barisan sakit hati nih yang dikeluarkan, dibubarkan oleh Panji Gumilang. Dia nggak mau terlibat lagi, dan dia udah jelas-jelas kok, dia udah mendukung Soeharto, Orde Baru begitu ya, walaupun dia jelas-jelas dari keluarga yang memang pendukung setia Masyumi begitu ya. Jadi setelah Masyumi bubar berubah nama, dia justru nggak ikut-ikutan lagi, dia udah konsentrasi di pendidikan begitu ya. Nah, justru ini orang-orang seperti ini, si Imam Supriyanto ini yang mesti ditangkap begitu. Nah, ini negara bodoh banget gitu ya. Profesor Mahmud MD kok bisa begitu modelnya ya. Nah, ini yang kita pertanyakan begitu. Nah, ini yang mesti dibangun narasi-narasi seperti ini untuk mencerdaskan bangsa. Kalau kadrun memang bodoh, tapi ini negara supaya benar-benar jangan melakukan kriminalisasi dan diskriminasi begitu ya. Jadi itu yang menjadi problem begitu seorang DPO ini begitu ya. Nah, sekarang saya mau ngomong mengenai TV One. TV One ini memang TV kadrun ya. TV kadrun sama seperti MUI yang sudah jelas-jelas ini bukan lembaga ulama tapi lembaga ulama kadrun ya. Mimpinya memang mau jadi khilafah, supaya dengan khilafah mereka baru bisa mimpin. Kalau mereka di negara sekuler, mereka nggak punya kemampuan ya manajerial, orangnya itu bodoh semua lah itu ya, cuman agama doang. Nah, jadi nggak bisa keluar dari doktrin ya, cuman itu saja begitu. Nah, jadi TV One ini kan sudah banyak ya kasus-kasusnya ya, mulai dari Ratna Sarumpait, pertama kali itu kan yang menyiarkan ya berita hoax ya, pencacatan lah segala macam mukanya, itu mestinya ditutup itu. Belum lagi waktu pemilihan presiden ya, dengan suara Jokowi katanya kalah ya, pakai lembaga survei yang menurut bayaran mereka itu yang lebih terpercaya. Ini udah hoax, mestinya itu dituntut. Pemerintah Jokowi ini lemah, mestinya itu udah ditutup permanen, nggak ada lagi izin-izinnya itu TV One begitu. Ya, ini memang udah TV kadrun yang diundang narasumbernya pasti berat sebelah, orang-orang kadrun semua yang memang nggak berkompeten begitu ya. Jadi pembodohan buat negara ini ya mendengarkan TV yang modelnya seperti itu, dan ini sudah berapa kali di warning oleh KPI begitu ya, bahkan mestinya sudah disanksi begitu. Ini mestinya sanksi sekali, 2 kali, 3 kali mestinya udah dibubarkan begitu, karena ini juga pernah masuk kan
pelanggaran terhadap iklan lembaga penyiaran ya. Jadi waktu masih ajan aja dia juga tetap siarkan iklan ya. Tapi nggak berani gitu ya, dibubarkan. Juga waktu itu menayangkan gambar-gambar jasad korban yang mengapung ya waktu terjadi jatuhnya pesawat AirAsia ya. Jadi ditampilkan gambar jasad mengapung ya yang diduga korban AirAsia. Itu kan nggak boleh sebenarnya oleh KPI begitu ditampilkan ya. Juga waktu Indonesian Lawyer Clubs ya, dia ini kan masalah eksploitasi anak ya. Eksploitasi anak itu dia malah justru diungkit-ungkit semua kekerasan seksualnya ditampilkan. Nah, ini melanggar juga KPI begitu. Nggak boleh ditampilkan secara vulgar seperti itu begitu. Itu ditampilkan kekerasan anaknya ya. Sehingga berdampak traumatik kepada anak ya. Itu melanggar pedoman yang sudah ditetapkan oleh KPI begitu. Belum lagi masalah ya pemilu lah ya, Joko Widodo, Basuki ini kan waktu Ahok segala macam itu berat sebelah, semua narasumbernya segala macam undangannya pokoknya berat sebelah ya, nggak berimbang begitu. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan dari model-model TV yang seperti ini, TV-TV provokator begitu ya. Nah, jadi belum lagi kita lihat ini pemiliknya Abu Rizal Bakri, kita bongkar sekalian. Abu Rizal Bakri ini pemiliknya kan diambil dari LaTV sebelumnya ya 2000 berapa itu 2002 kalau nggak salah, 2008 baru diganti jadi TV One ya. Antv-nya juga termasuk begitu. Nah, tapi kan dulu kan si LaTV utang berapa itu ya 450 miliar atau apa, akhirnya nggak bisa bayar ke Mandiri, akhirnya dijual, akhirnya yang ngambil waktu itu mestinya kena pidana juga si siapa Abdul Latif, tapi sampai saat ini ya karena yang beli Abu Rizal Bakri, dan Abu Rizal Bakri bekas Kadin dan bekas menteri di zamannya SBY ya, orang Golkar ya, akhirnya hilang tuh masalah Abdul Latif ya, akhirnya tahu-tahu diambil alih oleh si siapa nih, si Bakri ya. Dari semua kan pada mau ngambil juga ya, mungkin dari Hari Tanu Sudibyo, Hairul Tanjung segala mau ambil, tapi akhirnya dia yang menang begitu. Nah, tapi yang jadi problemnya ini si Abu Rizal Bakri, kita jelas-jelas banyak utang kepada negara ya. Menurut data itu hampir 10 triliun lebih utang kepada negara. Salah satunya Lapindo. Lapindo itu mengorbankan 45.000 orang ya, pindah 19 desa begitu ya. Utang sama pemerintah itu sekarang dengan bunganya udah hampir mungkin 3 triliun, tapi bayarnya cuma 5 miliar. Lagi-lagi negara diakalin ya. Memalukan begitu loh. Masa ini orang kaya banget, luar biasa. Bahkan di zaman waktu dia Basi ini kan cuma 17 triliun hartanya. Tahu-tahu melompat tinggi banget jadi 80-90 triliun. Di zaman waktu dia memerintah sebagai Menko-nya SBY. Nah, ini yang justru dipertanyakan, pasti uang korupsi itu, dapat proyek-proyek pemerintah begitu. Dalam waktu setahun kok lompatannya gila, dari 18 triliun bisa jadi 90 triliun ya. Nah, ini justru yang mesti dibongkar begitu, permalukan TV One, kalau bisa dituntut untuk ditutup begitu ya. Nah, si Imam mestinya dari alumni ini minta sama lawyernya Panji Gumilang juga dituntut ini DPO terhadap kepada kepolisian dan kepada Presiden Republik Indonesia, Menkumham segala macam itu diselesaikan gitu. Kenapa DPO ini kok bisa berkeliaran ya, bisa jadi narasumber ya, dan TV One ini TV yang memprovokasi, bubarkan. Nah, kita mau rame-rame nih. Kalau memang mau, ayo kita galang kekuatan begitu, demo besar-besaran seperti Pak Paul ya, tunjukin kepada negara Pancasilais, nasionalis atau si kadrun yang jauh lebih kuat. Seperti itu. Kalau enggak negara kita nggak beres ya. Bahkan ini kalau bisa malah bersihkan itu para pejabat-pejabat yang memang kadrun ini ya, yang juga takut sama kadrun begitu. Bongkar sekalian semuanya gitu loh. Nah, jadi kita lihat ini si Latifi siapa nih, Abu Rizal Bakri ini luar biasa ya, mengangkangin negara ya. Utang hampir 3 triliun ya dikeluarkan Lapindo itu oleh negara, bayarin kepada para penduduk 45.000 orang itu ya yang mengungsi gara-gara Lapindo, tapi dia baru bayar 5 miliar dan sampai saat ini masih belum mau bayar. Ya, padahal dia kekayaannya luar biasa. Ya, banyak sekali hotel-hotel, dia banyak itu hotel di Rasuna Said segala macam kan punya
dia punya dia, ya. Belum lagi plantation segala macam kan, perusahaan-perusahaan ya kayak seperti Aston itu kan di Rasuna Said itu ya, termasuk residensialnya Aston Bogor kan punya dia juga tuh ya. Belum lagi gedung Epicentrum ya, Epiwalk itu kan punya dia, gelanggang mahasiswa Sumantri punya dia, Rasuna Office Park punya dia ya. Banyak lagi kondominium The Groove kan juga punya dia tuh ya, Wave Apartemen punya dia ya. Banyak, Osea Kondotel punya dia, Hotel Neo Awana Jogja punya dia ya, Nirwana Kahuripan punya dia, Bogor Nirwana Residen punya dia, Sky Apartemen punya dia, Pullman Bali punya dia, ya banyak, Grand City Singasana, Grand Elite segala macam, Jungle Land, ya Jungle Waterpark Mall punya dia, Jungle Festival, Wisma Bakri 2 punya dia, Epicentrum punya dia. Nah, Rumah Sakit MMC juga punya dia, ya Bakri Toll Road juga punya dia. Nah, ini banyak, belum lagi bidang-bidang yang lain ya, residen, properti dan Telkom juga punya dia. Bahkan sekarang Sukovindo yang punya dia baru juga punya dia juga, begitu semuanya. Nah, tapi baru utang 3 triliun aja dengan aset dia 90 triliun nggak mau bayarnya 5 miliar. Ini kacau, negara macam apa? Dan Mahfud MD pura-pura diam, malah menindak Panji Gumilang. Orang yang kayak begini malah nggak ditindak, nggak ditutup lagi TV-nya. Nah, mestinya kita semua para Pancasilais ini bergabung nih, ya, permalukan ini menteri-menteri yang modelnya begini, dibayar rakyat dengan pajak rakyat, ya, gaji besar, fasilitas besar, tapi kerjanya payah, begitu ya, malah menindak orang-orang yang baik, ya, orang-orang jahat malah yang dipelihara, koruptor dipelihara. Ini Jokowi juga kacau ini, pemerintah model kayak begini, ya, ngumpulin pajak 2.000, 3.000 triliun, 1.000 triliun tuh jebol semua, dikorup semua sama pejabat-pejabat, mulai dari kabupaten sampai wali kota Madia, sampai gubernur, sampai semua ASN-nya segala macam. Ya, mau jadi apa negara ini? Ya makanya nggak bakal bisa maju kalau negara modelnya dipimpin orang-orang model kayak begini semua. Ya, pencitraan semua, bagi-bagi duit. Ya pasti duit dibagi-bagiin 300-600 ribu, ya naiklah popularitasnya. Orang-orang yang masih bodoh, yang membeo, yang nggak ngerti apa-apa, ya dipikir baik-baik aja, ngomong lembut, ngomong sopan, ya kan, cuman batas ngomong sopan dan lembut aja ya. Tapi nggak berani menegur, nggak ada ketegasannya. Ya, justru baik mendingan ngomong yang kasar sekalian, tapi dia benar, seperti Ahok, dia benar, dia jujur, dia nggak makan uang rakyat, dia nggak korup, dia tindak semua. Dulu ASN yang ngaco tuh, yang korup-korup, yang nggak mau kerja, yang malas, akhirnya bagus dalam waktu 1-2 tahun beres. Dan DKI kita lihat nggak ada lagi korupsi, tuh makin kecil, makin takut pejabatnya. Kalau sekarang makin banyak. Kalau zaman Soeharto mungkin lingkarannya ya, mungkin cuma lingkaran-lingkaran dia dan menteri-menterinya, begitu ya. Nah, kalau sekarang ini sampai ke seluruh daerah-daerah, lebih kacau lagi, ya lebih hancur lagi, begitu. Utang malah tambah banyak, 8.000 triliun. Kalau bangun jalan doang sih gampang lah, ya tinggal investor diundang aja, siapapun juga bisa ya. Asal punya uang, uangnya juga malah dari utang. Yang pusing kan sekarang nanti presiden berikutnya dan rakyat yang menanggungnya. Bayar bunga itu bisa 500 sampai 1.000 triliun per tahun, begitu. Ya, jadi kacau nih. Nah, kalau mau saya sarankan sekalian ini tanya sama alumni Al Zaitun, coba bicarakan dengan para alumni-alumni lain. Kita bersatu, sering masuk, hubungi di Zoom ini, nanti kita bicarakan. Kalau bisa galang, kapan kita demo, mulai dulu dari nggak apa-apa, 500 dulu, 1.000 sampai puluhan ribu, bahkan nanti jutaan. Orang kita buka terus. Kita bisa kerjasama tuh Al Zaitun dengan Galarua supaya kita nanti jadikan ini sebagai toanya kan. Ini kan kita internasional ini Pak Adam. Nah, coba bicarakan dari kalangan-kalangan Al Zaitun. Jadi nanti kita rancang, kita bongkar semuanya ini yang terjadi kebobrokan di negeri ini sekalian. Ya, jangan tanggung-tanggung. Termasuk NU yang paling banyak ngambil uang negara untuk pesantren-pesantren dan madrasahnya. Ya. Iya, buat beli senjata tuh disimpan di pesantrennya itu. Iya. Oke, ini biar lanjut terakhir Pak Aifon ya. Pak Aifon karena udah jam 12. Tuh, Pak. Ya. Pak dari alumni Al Zaitun, coba kalau bisa bicarakan terus dengan para teman-teman koleganya. Makanya ini kalau bisa tiap hari ini dari Al Zaitun ada yang masuk ke kita nih supaya kita bisa terus kerjasama, terus kita galang kekuatan ya. Masa
Kalau nggak diributin, kalian pasti kalah itu. iPhone, silakan.